Oke guys, kembali lagi dengan kita di Jejak Pak Tani Channel. Eh, Channel yang berisi tentang kegiatan-kegiatan masalah pertanian, baik ilmu maupun teknologi, maupun trik atau mungkin kisah-kisah inspirasi yang nanti bisa jadikan sebuah referensi buat sobat tani semuanya untuk berbudidaya pertanian atau mau untuk kegiatan bisnis apapun. Yang jelas, selalu ikuti kami, jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan juga yang paling utama adalah untuk klik subscribe-nya. Itu yang paling penting. Oke, jaga terus kesehatan sobat tani semuanya, biar kita terbebas dari COVID-19. Oke, check it out. Oke guys, untuk liputan kali ini kita akan membahas masalah budidaya cabai. Kita tahu bahwa musim ini, ya, ini bulan-bulan ini adalah sudah memasuki adalah musim penghujan. Makanya itu berbagai penyakit, terutama adalah patek atau kemudian busuk buah, terus kemudian busuk daun dan sebagainya, itu yang hubungannya dengan penyakit-penyakit tanaman di cabai. Ini pasti di musim hujan ini berkembang biaknya itu cukup mengkhawatirkan. Ada trik dari petani di Purbalingga, bagaimana cara mengatasinya. Yang ini dimasukkan ke dalam cara mekanis. Oke, bagaimana liputannya? Check it out. Oke, sungkup plastik ya. Jadi sungkup plastik adalah suatu bangunan sederhana yang terbuat dari material ajir bambu, tali majun, dan plastik untuk menaungi tanaman dari curah hujan yang tinggi yang mengakibatkan kelembaban ekstra tinggi dan berakibat buruk bagi produksi. Kemudian latar belakang ya. Jadi keinginan untuk bisa berproduksi itu maksimal itu di musim hujan. Biasanya dalam rentang 1 tahun budidaya cabai menemui harga panen yang cukup tinggi. Biasanya itu di bulan-bulan Oktober, November, Desember, Januari. Ini banyak sekali dipengaruhi oleh musim hujan ya. Jadi kendalanya itu banyak sekali. Kesimpulannya adalah kendala tersebut menjadikan produksi turun dan kelangkaan barang sehingga harga menjadi cukup tinggi. Oke, mengenai atap plastik sebenarnya sudah pernah ada ya dilakukan oleh petani di daerah Wonosobo, Jawa Tengah. Jadi sungkup plastik yang kami terapkan adalah memodifikasi dari apa yang sebelumnya telah ada. Sebagian material bambu atau kayu kami ganti dengan tali majun. Kemudian pemasangan plastik yang biasanya dengan cara dijahit, kami ganti dengan cara di staples. Dengan cara ini diharapkan waktu dan ongkos pemasangan sungkup plastik itu bisa ditekan dan proses jauh lebih cepat. Adapun kelebihan budidaya cabai dengan sungkup plastik adalah sebagai berikut. Yang pertama tentunya adalah penghematan fungisida atau penghematan dalam spray. Biasanya dengan atap plastik itu cukup 1 kali per minggu, dibandingkan yang dengan tanpa atap plastik itu bisa 2-3 kali per minggu. Kemudian penghematan tenaga kerja spray itu jauh lebih sedikit,
Kemudian penghematan tenaga sanitasi juga jauh lebih sedikit. Kemudian buah cabai yang terbuang karena terkena penyakit juga lebih sedikit. Dan potensi hasilnya itu dengan atap plastik lebih banyak dibandingkan dengan yang tanpa atap plastik. Oke, kemudian kelebihan lain budidaya cabai dengan atap plastik adalah sebagai berikut. Yang pertama, spray rutin bisa tetap dilakukan meskipun hujan gerimis turun. Kemudian adanya rasa tenang dalam membudidayakan cabai. Hal ini dikarenakan tanaman cabai tidak terkena guyuran air yang akan mengakibatkan tanaman, bunga, dan buah menjadi rusak. Terus kualitas buah cabai lebih bagus, terlihat menarik, lebih tahan busuk, dan tahan simpan. Selain penekanan biaya material dan ongkos pemasangan, kami mensiasati juga ketepatan kapan pembangunan atap plastik itu dilakukan. Jadi selama masa 6 bulan budidaya cabai, sungkup plastik dipasang mulai umur 2,5 bulan setelah tanam atau saat cabai mulai panen. Di saat itu pula curah hujan sudah mulai tinggi dan jumlah fungisida yang harus digunakan serta biaya tenaga kerja sanitasi tanaman dan buah yang rusak karena tingginya curah hujan. Hal ini menuntut biaya dan penanganan ekstra tinggi yang akan berlangsung selama hampir 3,5 bulan ke depan. Oke, kita masuk di tahapan pemasangan konstruksi sungkup plastik ya. Jadi yang pertama adalah pemasangan bambu atau kayu-kayu ya, yang nanti sebagai tiang, yang nanti digunakan sebagai ya istilahnya tempat untuk memasang ya, nanti tempat untuk memasang, nanti untuk menghubungkan tali-tali yang nanti kita gunakan sepanjang bedengan ya. Jadi nanti itu bisa dilihat ya, konstruksinya itu seperti itu. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu memasang tali ya, tali di sisi-sisi luar, kemudian di atas ya, di tengah-tengah itu ya. Jadi dipasang tali sepanjang setiap bedengan-bedengan yang ada ya. Jadi menghubungkan dari satu tiang ke tiang yang lain sepanjang bedengan itu. Kemudian jarak antar tiang-tiang itu sebenarnya itu sekitar 3 meter sampai 5 meter. Jadi nanti tidak terlalu ngedelong. Oke, kita masuk di biaya dan material yang digunakan ya. Jadi di situ udah jelas daftarnya. Jadi kalau setelah kita hitung, itu ternyata per batang itu kita harus mengeluarkan biaya sekitar Rp1.583. Jadi nanti disesuaikan, seandainya para sobat tani itu menanam 1.000 pohon, 2.000 pohon, itu tinggal dikalikan saja. Kemudian selanjutnya adalah analisa perawatan tanpa metode sungkup plastik. Jadi sudah kita hitung ya. Jadi untuk per hektarnya itu ini hanya untuk biaya perawatan ya. Itu kita mengeluarkan dana sekitar Rp73.300.000. Ini tanpa metode sungkup plastik.
Kemudian perawatan memakai metode sungkup plastik. Jadi kita udah hitung itu kita mengeluarkan biaya sekitar Rp62.141.000. Jadi ini untuk analisa 1 hektarnya ya. Jadi yang tadi itu sekitar 70-an ke atas, kemudian yang memakai sungkup plastik adalah sekitar 62 jutaan. Kemudian keuntungan penggunaan sungkup plastik yang nilainya lebih besar adalah berkurangnya kehilangan hasil panen akibat penyakit dan kerusakan terpaan curah hujan yang cukup tinggi. Jadi setelah kita hitung ya, itu selisihnya peningkatan produksinya adalah kalau dihitung dalam rupiah yaitu dengan harga 18.000 dengan harga 20.000 itu sekitar 54 juta rupiah. Kemudian analisa keuntungan metode sungkup plastik adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah selisih biaya perawatan adalah Rp11.159.000. Peningkatan produksi adalah yang tadi ada Rp54 juta, sehingga jumlahnya itu mencapai Rp65.159.000. Kemudian perbedaan lain yang terlihat nyata adalah sebagai berikut. Tanpa sungkup plastik saat usia cabai 6 bulan, itu tanpa sungkup plastik cabai tidak bisa dipertahankan lagi. Sementara penyakit yang menyerang tanaman sudah tidak bisa dikendalikan dan produksi maksimal terhenti di kurang lebih itu adalah 1 kg per tanaman. Dengan menggunakan sungkup plastik, tanaman itu masih bisa berproduksi fase buah yang kedua. Oke, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan atap plastik adalah sebagai berikut. Yang pertama, hama trip, tungau, kutu daun, dan lain-lain akan lebih banyak dijumpai. Kemudian diperlukan pengairan berkala walaupun musim penghujan. Kemudian saat cabai memasuki masa akhir produksi, bunga pertama, atap itu perlu digulung ke tengah agar tanaman terkena hujan. Kemudian proses ini harus dilakukan untuk mengurangi serangan trip dan lain-lain serta untuk merangsang bunga kedua. Kemudian penggunaan konstruksi sungkup yang baik itu mampu menahan terpaan angin. Namun kemampuan tersebut tentu ada batasnya. Sehingga petani wajib memantau perakhiran cuaca dari BMKG untuk mengantisipasi musim angin dengan menggulung plastik ke arah tengah.
begitu aja liputan yang bisa kami sampaikan kepada sobat tani semuanya. Yang jelas untuk budidaya tanam cabai ini harga sekarang itu sudah cukup tinggi, makanya kalau memang liputan tadi bisa menginspirasi sobat tani semuanya, mungkin bisa diaplikasikan ke lahannya sobat tani, silakan saja. Tapi yang jelas semua hal, semua cara harus kita upayakan, jangan sampai kita menyerah. Oke, thank you. Sampai jumpa di liputan selanjutnya.